Selamat sore sahabat kebenaran. Sekarang Anda berada dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada sore hari ini kita telah masuk di episode ke-43 dengan tema Pembaptisan Roh Kudus dan Bahasa Lidah. Saya, Ciola Vida, akan menemani program kita sore hari ini selama 1 jam ke depan. Dengan narasumber yang telah ada bersama kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Suhento Liau. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Cio ya. Iya, apa kabar? Cio dari Kalimantan Tengah ya? Dari Kalimantan Tengah, benar Pak. Iya, Palangkaraya. Palangkaraya. Oke. Bapak, apa kabar sore hari ini, Pak? Baik. Puji ya, Tuhan kalau baik. Ya. Kami berharap juga kabar para pendengar semua dan penonton semua baik pada sore hari ini. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Namun sebelum itu kami masih mengingatkan kepada para pemirsa semua yang ingin bertanya setelah nantinya materi disampaikan oleh Bapak Dr. Suhento Liau. Anda bisa langsung menghubungi kita di nomor WhatsApp kita 08119222 atau bisa langsung di kolom komentar Facebook yang sedang live sekarang ini. Tidak usah menunggu waktu berlama lagi, kita akan langsung ke materi kita di sore hari ini, yaitu Baptisan Roh Kudus dan Bahasa Lidah yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Suhento Liau. Oke, jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, karena hari Kamis yang lalu baru kita memperingati kenaikan Tuhan, ya. Kembali ke sorga 10 hari kemudian katanya ya, 10 hari adalah hari Pentakosta. Kata Pentakosta itu sebenarnya hari ke-50 ya. Hari ke-50 itu artinya dihitung dari Paskah. Jadi 50 hari sesudah Paskah. Nah, terjadi pembaptisan Roh Kudus sebenarnya, pembaptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus meminta murid-muridnya supaya jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa. Jadi di Kisah Rasul pasal 1 ya, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah mendengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis ya ke dalam Roh Kudus. Di sini dengan Roh Kudus, sebenarnya bahasa Yunaninya itu ya, baptized in the Holy Spirit ya, ya. Nah, jadi memang kalau kita buka kembali di Injil Matius pasal 3, di Injil Matius pasal 3 Rasul Paulus bilang, saya hanya membaptis kalian di ayat yang 11 dari pasal 3. Injil Matius pasal 3, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api ya. Membaptis kamu ke dalam Roh Kudus dan ke dalam api. Jadi Yohanes Pembaptis sudah mengatakan ini, dan Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada muridnya bahwa ternyata apa yang diomongkan oleh Yohanes Pembaptis itu janji Bapa. Jadi Bapa yang berkata gitu ya. Nah, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air ya, tetapi kamu tidak lama lagi. Jadi pembaptisan Roh Kudus. Nah, akhirnya pembaptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Jadi 10 hari sesudah Tuhan Yesus katakan ini, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, mereka 10 hari tidak tinggalkan Yerusalem, dan kemudian pada hari ke-10 itu
50 sesudah Paskah, 50 hari sesudah Paskah, terjadilah mereka semuanya diliputi oleh Roh Kudus, ya, diliputi oleh Roh Kudus, ya toh. Jadi itu ternyata ini adalah janji pembaptisan Roh Kudus, ya, janji pembaptisan Roh Kudus. Nah, dipenuhi, ya, dilaksanakan. Dan pada saat itu mereka semuanya berbahasa, mengucapkan bahasa yang mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, tetapi orang-orang di sekeliling mereka mendengar, ya, mendengar. Nah, ternyata di sini ada katanya ini orang Parsia, Media, Elam, ya, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, ya, dan Asia, Frigia, Pamfilia 10, ya, Mesir 11, ya, daerah Libya, Kirene, ya, kemudian pendatang dari Roma, ya, belasan bahasa lah gitu, ya, nggak tepatnya berapa karena ada dibilang daerah-daerah Asia gitu, ya, itu jadi ada belasan bahasa. Mereka semuanya berbicara, menyampaikan berita Injil sebenarnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi bahasa lidah yang di hari Pentakosta ini yang terjadi pada saat itu adalah mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang tadi kita sebutkan itu. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, mereka dibaptis Roh Kudus, ya, diliputi Roh Kudus, dan mereka mengucapkan bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian kalau kita telusuri lagi Alkitab kita sebagaimana dicatatkan di Kisah Para Rasul, ternyata di di Samaria, ya, ternyata di Samaria Filipus memberitakan Injil di sana. Ya, Filipus memberitakan Injil di sana. Ternyata orang di sana sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka belum terima Roh Kudus, ya. Dan terjadilah di mana akhirnya, ya, ayat 14 dari Kisah Rasul pasal 8, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15, setibanya di situ, dua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sebelum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan, ya, di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus, ya. Nah, mereka menerima Roh Kudus di sini, ya, tidak dikatakan bahwa terjadi ini bahasa lidah, ya, tidak dikatakan itu, gitu. Nah, kemudian ini yang kedua kali, ya, ini yang kedua kali. Nah, yang ketiga kali sebenarnya terjadi di Kisah Rasul pasal yang ke-10, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-10. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-10, ya, yaitu ini di rumahnya Cornelius. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 10 di ayat 44, ya, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah, ya, sebenarnya bukan bahasa roh, ini salah terjemahan. Dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan seterusnya, mereka akhirnya dibaptis. Jadi, ya, mungkin mereka mengucapkan bahasa seperti yang di Kisah Rasul pasal 2 itu, yaitu yang di hari Pentakosta. Nah, sebenarnya yang terakhir tercatat di Alkitab, kita bilang yang tercatat di dalam Alkitab, nah itu di Kisah Rasul pasal 19, ya. Di
Di Kisah Rasul pasal 19 katanya. Nah di sini ya, yaitu di kota Efesus. Di kota Efesus, Kisah Rasul pasal 19 ya. Kalau kita baca dari ayat 5-nya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat, begitu ya. Nah, jumlah mereka kira-kira 12 orang. Jadi ini yang terakhir. Nah, kalau kita amatin, kita kan mempelajari apa yang sudah tercatat ini harus dipelajari 2 kali tanpa penumpangan tangan, 2 kali. Yaitu yang di Yerusalem dan yang di Kaisaria. 2 kali dengan penumpangan tangan. Yaitu yang di Kisah Para Rasul, yang di Pasal Rasul pasal 8, yang di Samaria, dan yang di Efesus. Ya, jadi 2 kali tanpa penumpangan tangan, yang di Yerusalem dan yang di Kaisaria. Ya, 2 kali dengan penumpangan tangan, yang di Samaria dan yang di Efesus. Nah, 1 kali penumpangan tangan oleh Petrus dan Yohanes, ini rasul untuk orang Yahudi. 1 kali dengan penumpangan tangan oleh Rasul Paulus, rasul untuk bangsa non-Yahudi. Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, ini baptis, kata baptis dulu ya. Dibaptis ke dalam air. Kata baptiso itu artinya masuk. Jadi Yohanes berkata, ya, aku membaptis kalian, aku memasukkan kalian ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Akan datang dia yang nanti akan membaptis, memasukkan kamu ke dalam Roh Kudus. Ya. Atau Roh Kudus masuk ke dalam kita. Nah ini, jadi, nah dialah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Maka itu yang berhak membaptis itu hanyalah Tuhan Yesus. Yang berhak membaptis. Gitu. Yohanes Pembaptis bilang, dia nggak berhak. Nah, dia tidak mempunyai wewenang itu. Nah, oleh sebab itulah tercatat kemudian ya 2 kali tanpa penumpangan tangan. 2 kali. Yang di Yerusalem dan yang di Kaisaria. Nah, 2 kali dengan penumpangan tangan, ya itu artinya Tuhan ya mengapa? Lihat, Filipus itu diaken. Di Samaria dia tidak berhak. Ya, dia diaken yang hebat loh. Dia diaken yang menginjili sida-sida. Dan dia tidak bisa membaptis dengan Roh Kudus. Ya, dia tidak menumpangkan tangan. Tetapi Tuhan mau Petrus dan Yohanes dari Yerusalem pergi. Dan kemudian menumpangkan tangan ke atas orang-orang di Samaria yang sudah percaya Yesus. Dan terjadilah pembaptisan Roh Kudus. Dan itu juga lah yang terjadi di Efesus. Penumpangan tangan oleh Rasul Paulus di Efesus. Nah, jadi Alkitab hanya terjadi 4 kali ini saja. 4 kali ya. Nah, 4 kali ini hati-hati. Ya. Hati-hati begini, saya ingin katakan bahwa iblis itu mencari celah. Wah, ya dong. Segala macam. Ya. Dia mencari celah. Orang Kristen harus hati-hati. Semua ini dicatat adalah untuk kita pelajari, untuk kita pelajari. Ya, jadi ini hanya 4 kali tercatat. Kelihatannya 4 kali ini adalah menandakan peresmian tahapan pemberitaan Injil atau saksi, ya, saksi. Karena di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi lihat, ada 4 tahapan. Yerusalem, Yudea itu satu provinsi, Samaria, kemudian ujung bumi. Nah, kelihatannya pembaptisan Roh Kudus yang Tuhan janjikan ini adalah untuk meresmikan tahapan pemberitaan Injil. Hari Pentakosta di Yerusalem, kemudian mestinya Yudea, kalau sesuai dengan urutan itu kan, Yerusalem, Yudea, Samaria, mestinya di Yudea, tapi murid-murid ternyata mereka tidak mengikuti instruksi Tuhan untuk pemberitaan Injil. Mereka
tertahan di Yerusalem. Filipus malah bukan rasul yang pergi memberitakan Injil ke Samaria. Nah, maka itu di Samaria akhirnya jadi Yerusalem, Samaria, baru Yudea di rumahnya Cornelius di Kaisarea. Itu pun Petrus dipaksa ya, untuk pergi ke rumahnya Cornelius, karena Cornelius ini bukan orang Yahudi. Petrus sampai dipaksa dengan 3 kali penglihatan. Nah, baru Petrus ikut ke rumah Cornelius, maka diresmikan. Kaisarea itu ibu kota Yudea saat itu. Makanya Cornelius ini mungkin pangdam di situ, ya. Dia tentara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian peresmian pemberitaan Injil di Efesus dilakukan. Ya, di Efesus dilakukan. Nah, itu adalah mewakili bahwa sudah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan adalah begini. Di Yerusalem terjadi cuma 1 kali. Dengar baik-baik, cuma 1 kali. Ya. Tidak pernah terjadi 2 kali. Di Samaria cuma 1 kali. Tidak pernah 2 kali. Nah, apakah di Yerusalem sesudah terjadi 1 kali yang hari Pentakosta itu, selanjutnya minggu depan ada orang bertobat terima Tuhan Yesus? Pasti. Bulan depan? Pasti. Dan seterusnya. Nah, apakah pembaptisan Roh Kudus ulang-ulang terus seperti yang terjadi pada hari Pentakosta? Oh, tidak. Ternyata tidak. Mengapa? Karena hari Pentakosta itu sudah terjadi pembaptisan Roh Kudus di Yerusalem. Nah, di Yerusalem selanjutnya, setiap orang yang bertobat dan terima Tuhan Yesus sudah langsung terima Roh Kudus. Sesuai dengan yang Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 1, ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, jelas sekali di sini dikatakan begini kan ya. Di ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ketika kamu percaya, nah pada saat percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus dijanjikan bahkan sejak Perjanjian Lama oleh Nabi Yoel, oleh Yehezkiel, semuanya dijanjikan bahwa Allah akan mencurahkan Roh-Nya, dijanjikan. Nah, tambah lagi Yohanes Pembaptis menjanjikannya, begitu. Nah, jadi menjanjikan orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Maka itu Rasul Paulus bilang, pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pada saat kamu percaya. Nah, ini sangat penting. Ini harus difahami ini ya. Bukan kalau ada pendeta yang lancang gitu, yang tumpangin tangan baru terima Roh Kudus. Itu nggak benar gitu. Alkitab mengatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, ini harus sangat jelas. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah kemudian fenomena-fenomena apa yang mengikuti? Ya, kelihatannya sebenarnya fenomena ini terjadi di Perjanjian Lama juga. Ya, pernah malah Raja Saul, ya, sempat dipenuhi Roh Kudus dan sehingga Saul katanya digolongkan nabi. Jadi nabi Perjanjian Lama itu ada fenomena-fenomena ajaib begitu. Mereka berbahasa. Bahasa apa? Nah, ini kalau di Kisah Rasul pasal 2 jelas bahasanya dimengerti. Itu bahasa banyak. Sebenarnya bahasa enggak apa-apa. Oh, bahasa malaikat, Pak. Oh ya, oke, malaikat adalah malaikat juga satu bahasa gitu. Bahasa, you know. Nah, mungkin bahasa malaikat ya memang berbeda dari bahasa Jawa gitu ya toh. Ya memang ini orang Kalimantan gitu. Ya bahasanya beda dengan orang Batak gitu. Ya memang beda gitu ya enggak. Bahasa malaikat beda tapi bahasa tetap itu bahasa gitu loh. Ya. Nah, bahasa itu kalau kita bilang bahasa itu apa? Bahasa itu ada susunan kalimatnya gitu. Ya. Nggak mungkin satu kata diulang-ulang misalnya gitu ya. Sikala bara itu nggak mungkin, itu bukan bahasa gitu.
Ya karena kan nggak mungkin satu kata diulang-ulang terus sandalama gitu. Itu omong apa? Nggak ada orang bisa nangkap artinya apa gitu loh. Ya kan? Nah mengapa misalnya gini ya. Kalau di kisah para di Korintus, Paulus bilang kalau tidak ada yang menerjemahkan tidak boleh pakai. Nah orang tanya, ini bahasa lidah yang muncul belakangan ini kok nggak ada penerjemahnya? Karena itu bukan bahasa, mau bagaimana diterjemahkan? Apa yang mau diterjemahkan kalau itu bukan bahasa? Sekarang saya ngomong sama Anda aja, lah kalau gitu gimana mau terjemahin apa artinya kalau udah begitu? Ya nggak bisa diterjemahkan karena itu bukan bahasa gitu loh. Ya, no? Kalau bahasa dimengerti, bisa ini bahasa itu bisa ada subjek, predikat, ada objeknya, ada keterangannya. Kalimatnya kita tahu ini bahasa, walaupun kita tidak mengerti omongan, tapi kita tahu ini orang sedang memakai satu bahasa. Entah bahasa apa gitu ya. Kita ketemu orang pakai bahasa Rusia, ya memang kita nggak ngerti dia omong apa gitu ya. Tapi kita tahu dia sedang ngomong gitu sesuatu. Nah ini yang sebenarnya ya saya ingin ajak kepada pemirsa sekalian untuk berhati-hati. Berhati-hatinya itu bagaimana ya toh? Karena iblis, you jangan mengesampingkan iblis, saya kasih tahu Anda gitu ya toh. Karena dia seperti singa yang mau ngaum-ngaum ya. Di surat Petrus bilang dia seperti singa yang mau ngaum-ngaum. Jangan anggap remeh dia ya toh. Maka itu dia mencari celah. Ya. Nah, Korintus, sekarang kalau kita lihat di Korintus, ternyata ya toh di Korintus itu ada kekacauan gitu. Korintus ada kekacauan, ya toh. Kalau kita baca di Korintus ya, di Korintus itu ada kekacauan ya. Kalau kita baca di Korintus pasal 2 Korintus pasal 11 ayat 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Di sini ada ngomong ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah ini ada menyinggung roh yang lain. Waduh. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ternyata ya Rasul Paulus mensinyalir di Korintus ada aktivitas roh lain, perhatikan. Ada aktivitas roh lain. Aktivitas roh lain bikin apa dia? Jual kue? Enggak lah. Ya bukan itu. Aktivitas roh lain itu apa? Pasti, ya dong. Ngacau dia. Ya, dia bikin kacau-kacau sehingga apa? Terjadilah banyak bahasa yang ini aktivitas kayak orang kesurupan, begitu ya. Kayak kesurupan. Karena aktivitas roh, gitu. Aktivitas roh ini. Nah, hati-hati gitu ya. Banyak orang Kristen ya, itu saya katakan begini. Sepertinya mereka mau cari yang kacau-kacau gitu. Karena mau cari yang kacau-kacau itulah mereka ikut yang di Korintus. Saya kasih tahu. Banyak gereja mau kasih namanya GBIA Philadelphia, GBIA Antioquia. Ini gereja yang bagus-bagus. Antioquia, Philadelphia. Enggak ada gereja kasih nama gereja Korintus. Kenapa? Ini gereja paling kacau yang tercatat di dalam Alkitab. Korintus. Ya. Kenapa? Ada aktivitas roh lain di situ. Di Korintus. Hati-hati. Ya, aktivitas lain. Lihat ya, katanya mereka berbahasa lidah. Ya, di dalam pertemuan jemaat sampai kata Rasul Paulus, kalian ini jangan begini, ya. Nanti orang lain datang, orang baru masuk, lihat nih apa ini orang ini, ya. Orang Yahudi tapi omong Jawa, omong Batak, gitu ya. Ini kan jadi kacau begitu, jangan begitu katanya. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, ada banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento, ya, ini kan ada di dalam 1 Korintus pasal 14. Wah, dikatakan ini. Ayat 14, pasal 14, 1 Korintus 14. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya oke. Nah, karunia bernubuat. Banyak orang bilang, sekarang kan banyak orang bernubuat. No, gitu. Ya. Ini surat Korintus itu ditulis tahun 50-an. Ya. Sedangkan wahyu terakhir itu Kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 98. Jadi 40 lebih hampir 50 tahun kemudian ya.
Nah, pada waktu tahun 50-an masih ada karunia bernubuat. Makanya katanya kejarlah karunia bernubuat itu, ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia, terutama karunia siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Sebenarnya sekali lagi, yang benar bahasa lidah, tidak ada bahasa roh, ya. Tidak ada, di dalam kitab tidak ada bahasa roh. Kalau bahasa roh yang ada itu yang dukun-dukun di Singkawang itu bahasa roh halus namanya, gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya bahasa roh, ya. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Mengapa Tuhan memberikan? Misalnya gini, ya, orang Yahudi, ya, omong Batak, gitu ya nggak? Ya jelas orang Yahudi di situ tidak mengerti, tetapi Tuhan pasti mengerti pakai bahasa apa saja Tuhan pasti mengerti. Ya, makanya di sini dia berkata-kata kepada Tuhan. Ya, artinya begini, dia digerakkan oleh Roh Kudus berkata-kata ya bukan untuk orang di situ gitu. Bukan untuk orang di situ tapi Tuhan. Nah, karena Tuhan mengerti semua bahasa gitu. Nah, jadi berkata-kata bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Di situ maksudnya gitu loh, ya. Di situ tidak ada yang mengerti gitu. Ya di Yerusalem, di Korintus misalnya, ya enggak? Wah, dia pakai bahasa Dayak gitu. Kalimantan Tengah. Gimana orang di Korintus bisa mengerti gitu. Lalu banyak yang menafsirkan begini, ini kan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Bahasa apa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia? Bahasa apa? Kecuali itu memang bukan bahasa gitu. Bahasa, saya kata, bahasa malaikat pun itu tetap bahasa namanya. Bahasa malaikat gitu. Nah, ini harus jelas gitu ya. Nah, tapi makanya saya bilang kalau ini aja dah ya. Kalau nanti gimana itu bahasa apa bukan? Jelas bukan kok. Ya, satu kata begini gimana mau diterjemahkan? Makanya tidak ada orang yang bisa terjemahkan karena itu bukan bahasa, itu cuman bunyi saja. Itu bunyi yang diulang yang ini ya untuk hilangkan stres lah mungkin ya toh. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi pada waktu itu ya pada waktu hari Pentakosta ya itu memang bahasa dan itu fenomena yang ajaib ya. Fenomena yang ajaib ya. Fenomena ajaib itu begini maksudnya. Wow ya toh, bayangkan ya toh, saya nggak ngerti bahasa Rusia ya toh, atau bahasa Eskimo kejauhan di sana misalnya gitu ya nggak. Tiba-tiba saya omong bahasa Eskimo, ini kan ajaib sekali gitu loh. Fenomena supranatural ya. Itu memang Roh Kudus yang bekerja begitu. Oke ya. Nah, jadi kita hati-hati. Satu hal lagi yang saya mau ingatkan melalui kesempatan ini adalah apa? Pencurahan Roh Kudus sudah selesai dan tidak pernah ditarik kembali. Dengar baik-baik, tidak pernah ditarik kembali. Ya. Oleh sebab itu tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus yang berikut gitu. Wah, mereka ada yang bilang apa? Ini peristiwa di Azusa Street 132 itu. Di situ itu tahun 1906 ya. Itu adalah Pentakosta kedua. No. Itu pencurahan roh lain itu, ya. Itu pencurahan roh lain. Lihat aja, bayangkan di Korintus saja Rasul Paulus berkata, ya, wah, kalian ini katanya, ini ada aktivitas roh lain kok diam-diam aja gitu ya toh. Dari mana Paulus bisa tahu itu aktivitas roh lain? Ya, ini ada kacau-kacaunya begitulah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus telah dicurahkan di Yerusalem satu kali, tidak pernah diulang ya. Dan tidak pernah ditarik lagi ya. Di Samaria, di Kaisaria, di Efesus selesai. Nah, selanjutnya sampai hari pengangkatan ya, kita terangkat. Tidak ada lagi yang namanya pencurahan Roh Kudus. Sudah Roh Kudus bekerja. Dan siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung terima Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu yang dikatakan Alkitab. Begitu. Dan fenomena pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus yang lalu gitu ya, yang lalu adalah apa? Mereka membunyikan bahasa ya, bahasa ya, sekali lagi bahasa, bukan bunyi mantra tapi bahasa gitu, sebagai sebuah tanda sesuatu aktivitas supranatural terjadi begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan ya.
Oke, demikian pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Sentoliao mengenai pembaptisan Roh Kudus dan bahasa lidah. Mungkin bagi para pemirsa yang ingin bertanya, kami masih ingatkan bahwa Anda bisa bertanya melalui kolom komentar Facebook Live kita, langsung saja tulis di bawah, atau melalui nomor WhatsApp kita di nomor 0812222313. Amin. Oke, setelah ini kita akan kembali untuk melihat, maksudnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada masuk, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Sentoliao. Namun sebelumnya kita akan break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Amin.